Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Fadel dengan NIM 431230103777 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Di video ini saya ingin memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada video ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengaruh COVID-19 sebagai dampak pada angka pengangguran di Provinsi Banten. Selamat menonton. Pandemi COVID-19 mulai masuk dan tersebar di seluruh Indonesia pada bulan Maret 2020. Ketika kasus pandemi ini telah melonjak yang membuat sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor, serta pabrik diliburkan. Untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah pun menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan di tempat umum khususnya, seperti pembatasan kegiatan ibadah, pembatasan transportasi umum baik darat maupun udara, dan pada tempat-tempat rekreasi. Hal inilah yang memicu angka pengangguran di Indonesia khususnya di Provinsi Banten bertambah. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Provinsi Banten pada tahun 2021 menurun sebanyak 1,66% dibandingkan dengan tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19. Banten sebagai salah satu provinsi dengan tingkat produktivitas yang rendah atau angka pengangguran yang tinggi. Pendapatan Provinsi Banten pada tahun 2021 sebanyak 11,9 triliun rupiah mengalami penurunan sebanyak 0,58% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran khususnya di Provinsi Banten. Berikut data BPS Provinsi Banten pengangguran tahun 2020 sampai 2023. Bisa dilihat dari tabel di atas, dapat kita ketahui angka pengangguran di kabupaten atau kota Provinsi Banten sangatlah tinggi. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Kabupaten Pandeglang sekitar 9,15%, Kabupaten Lebak sekitar 9,63%, Kabupaten Tangerang sekitar 13,06%, Kabupaten Serang sekitar 12,22%, Kota Tangerang sekitar 8,63%, Kota Cilegon sekitar 12,69%, Kota Serang sekitar 9,26%, dan Kota Tangerang Selatan sekitar 9,26%. Jadi, tingkat pengangguran terbuka di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2020 yaitu sebesar 10,64%. Sedangkan pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pandeglang sekitar 7,70%, Kabupaten Lebak sekitar 7,86%, Kabupaten Tangerang sekitar 9,06%, Kabupaten Serang sekitar 10,58%, Kota Tangerang sekitar 9,07%, Kota Cilegon sekitar 10,13%, Kota Serang sekitar 9,41%, dan Kota Tangerang Selatan sekitar 8,60%. Jadi, angka pengangguran terbuka di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,98%. Dari hasil analisis di atas, pertumbuhan angka pengangguran di Provinsi Banten turun, yaitu sebesar 1,66%. Sudah dipastikan seharusnya pemerintah mempersiapkan strategi dalam menangani pengangguran akibat dampak dari wabah pandemi COVID-19 ini. Khususnya di kawasan Provinsi Banten ini, seperti peningkatan akan produktivitas terhadap sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya. Pemerintah dalam hal ini harus memperluas lapangan kerja untuk angkatan kerja yang belum bekerja. Selanjutnya juga ada kebijakan pemerintah yang bisa diambil dalam membantu upaya pengangguran yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Banten, seperti pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang
dukungan dari pemerintah, usaha UMKM masyarakat bisa seperti modal atau sosialisasi dalam menjalankan UMKM tersebut. Selanjutnya ada program pekerjaan umum. Dengan meluncurkan program ini, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja sementara bagi masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Jadi seperti pemerintah mengadakan sosialisasi ya, untuk keterampilan bagi masyarakat dalam program untuk bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat dan keterampilannya dalam pekerjaannya. Jadi dari video ini bisa disimpulkan kayak pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia itu berdampak pada perekonomian di Indonesia, khususnya meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, yang menyebabkan kerugian beberapa perusahaan, pabrik atau lainnya yang bahkan harus mem-PHK karyawan-karyawannya. Pemerintah harus menerapkan kebijakan-kebijakan dalam membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, yang menjadi pengangguran bahkan menyebabkan kemiskinan. Dengan membantu masyarakat seperti mengadakan pelatihan keterampilan guna membantu masyarakat dalam menangani pekerjaannya agar ia bisa tampil atau terampil dalam bekerja. Menciptakan program lapangan kerja umum untuk masyarakat dan pekerjaan sementara, dan banyak cara-cara lain dalam pemerintah atau pihak swasta dan masyarakat membahu-membahu dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.